Nah, sekarang kita akan hadirkan di sini Bu Hai dengan Hatta Raya Food-nya bisa cerita Bu Hai tentang andai kata Bu Hai sudah ada video nanti bisa tak aku udah punya video Bu Hai belum ya? Belum, Belum. masih proses, baru selesai tadi syutingnya. Mungkin nanti beberapa mau Mm-mm. diproses dulu editing dan sebagainya. Ya, yes, mantap. Senang sekali kalau dengerin perjalanannya bisnisnya Hatta Raya Food ini luar biasa. Oke, saya kasih kesempatan Bu Hayatun atau panggilannya Bu Hai dengan Hatta Raya Food untuk bercerita tentang produk Makaya, produk Brownie Story-nya sehingga bisa masuk ke retail modern. Apalagi dengar-dengar saat ini eh, melangkah lagi kepada Superindo. Wih. Oke, Bu, silakan. Kayaknya, halo Bu, masih ada di sini kah? Hilang lagi. Jadi Bu Hayatun ini teman-teman ya, UKM Kota Malang yang cukup aktif menjalani sebuah usaha dan sangat fokus sekali beliaunya ini. Eh, ya perjalanannya hampir sama dengan teman-teman. Dari yang dia berjalan sendirian sampai kepada dia eh, sekarang sudah apa namanya membentuk sebuah teamwork ya gitu ya. Meskipun itu dilakukannya secara apa sangat berat gitu loh kayaknya. Nggak apa-apa gue, nanti Halo, halo. kalau hilang aku Oke, yang ngisi. oke, oke, oke. Mohon Ya, maaf ya. nggak apa-apa. Ya, Silakan gue. saya Ya. lanjut. Mm-mm. Oke, saya lanjutkan lagi. Mm-mm. Perkenalkan teman-teman, saya dari Hatta Raya Food Malang. Sekarang sudah menjadi PT perorangan. Eh, Hatta Raya Food Malang sekarang menjadi PT Hatta Raya Food Indonesia. Seperti itu. Saya memulai usaha di tahun 2018. Waktu itu memang niat awalnya adalah untuk mengisi waktu. Berjalannya waktu akhirnya benar-benar menjadi suatu kegiatan yang positif yang akhirnya bisa membantu perekonomian keluarga. Seperti itu latar belakang saya. Selanjutnya saya akan menceritakan ya. Nanti saya mungkin di dalam sesi ini hanya menceritakan secara real. Saya karena tidak punya konsep ya, tidak punya konsep materi. Jadi saya akan menceritakan perjalanan realnya. Kenapa saya bisa masuk ke retail modern Indomaret di Kota Malang. Sebenarnya sebelum Indomaret saya itu sudah akan masuk di Alfamart. Itu saya juga sudah lolos, sudah diterima. Cuman sampai sekarang belum saya lakukan karena ada beberapa hal. Nanti saya ceritakan ya. Gitu. Uh, saya akan melanjutkan ceritanya gini. Kalau kalau saya itu sudah 2 tahun ini mensuplai Indomaret di Kota Malang. Sebenarnya ada dua cara kita itu bisa mensuplai ke retail modern. Pertama itu memang kita mendatangi kantornya dan ketemu dengan bagian purchasing-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu memang ada orang yang menghubungkan gitu. Kalau saya kebetulan memang ada yang menghubungkan waktu itu pihak BRI yang memberikan referensi saya. Akhirnya dikurasi oleh mereka. Kalau pengalaman saya waktu kurasi itu memang pertama yang dilihat adalah legalitas usaha, legalitas produknya. Legalitas produk itu PIRT, halal. Tapi halal dulu itu masih belum wajib, kalau sekarang sudah wajib. Terus yang ketiga itu wajib ada nutrition fact, itu wajib. Seperti itu. Terus eh, seleksi pertama itu, yang kedua itu memang harganya ibarat kata itu harganya memang kita kalau masuk retail modern tidak susah untuk harga yang tinggi, yang harga mahal itu memang susah seperti itu. Jadi memang Arahnya strategi harga kecil. itu harus di apa ya, harus direncanakan dan memang harus ada. Suaranya mengecil, Mbak.
Bu Hai suaranya agak kecil. Iya, mengecil suaranya. Mic-nya bisa di agak majuan. Hilang Kembali. lagi. Gak apa-apa. Jadi sambil nunggu Bu Hai ya. Alhamdulillah teman-teman terima kasih sudah ikut kelas kami yang di kelompok 9 ini. Kita tunggu sambil tunggu. Tadi Bu Hai menjelaskan eh, mendatangi kantor supplier atau kantor dari eh, supermarket yang akan kita bidik. Kemudian ada orang yang menghubungkan. Nah, Nah, itu kan kata kuncinya itu ya. Kemudian kebetulan yang menghubungkan itu lewat sebuah program di BRI. Kemudian di BRI tadi dilihat kurasinya adalah legalitas usahanya. Legalitas usaha. Halo, Silakan. Nggak lagi apa-apa. pagi. Lanjut. Nggak apa-apa. Ya, Sampai ke mohon maaf ya. nutrition fact. Sampai ke nutrition fact, Nah, Bu. nutrition fact itu wajib ada. Ini wajib ada karena di retail modern itu memang tempatnya orang selektif memilih makanan. Gitu. Jadi ini wajib ada. Kalau dulu halal belum wajib, tapi sekarang halal harus wajib. Seperti itu. PIRT kan otomatis sudah ada, sudah pasti ada. Kebanyakan sekarang pelaku usaha itu PIRT pasti sudah ada, seperti itu. Untuk masalah kemasan itu memang sangat penting ya. Kan di dalam retail modern itu ada dua tipe pembelian. Mereka tipe pembeliannya itu ada yang memakai brand kita, ada yang memakai brand mereka. Kalau memakai brand kita, dia pasti melihat packagingnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang ukuran kemasan. Mereka tidak mau menerima kemasan yang besar karena menghabiskan space mereka. Sedangkan kalau saya ini berangkatnya karena tidak membayar listing fee. Jadi gratisan. Jadi mereka itu kalau memang perusahaan yang besar, mereka kan pasti ada biaya listing fee-nya ya. Dan itu mahal, kira-kira 2 jutaan. Itu untuk satu outlet. Nah, kita UKM ini kan dibebaskan dengan listing fee, tapi ya gitu. Kalau saya lihat dari produknya teman-teman yang kemasannya besar, pasti ditolak gitu. Mereka kebanyakan suruh mengecilkan gitu. Jadi ukuran kemasan itu harus diperhatikan, terus desainnya juga diperhatikan. Itu kalau kita pakai brand kita. Tapi kalau kita berangkatnya memang niatnya mau di apa namanya di white label, itu berarti kita harus menyiapkan harga yang sangat kompetitif karena mereka kan apa ya namanya butuh produk yang unik gitu, yang belum ada. Jadi ibarat kata misalkan kalau produknya sudah ada di situ, pasti mereka tidak akan menerima gitu. Kecuali kalau diterima, kalau produk kita itu harganya lebih lebih rendah sedikit dari yang sudah ada. Itu strateginya. Kalau saya perhatikan kan banyak itu teman-teman yang juga belum diterima. Kalau saya analisa ya gitu, karena harganya kalah bersaing dengan yang sudah ada, terus kemasan mereka besar. Jadi Indomaretnya kayak Alfamart tidak bisa menerima karena mereka habis ya tesnya buat yang bayar mereka. Seperti itu. Apalagi ya strategi Ini apa? ini Bu Strategi. Hai. Ini Bu Hai. Nah, Untuk menuju kepada awalnya bisa masuk kemudian disetujui itu kan tidak mudah ya Bu Hai ya. Tidak semuanya disetujui seperti tadi kiat-kiatnya. Nah itu. Nah kemudian berapa sih kita kepo nih pertama kali Indomaret kasih Bu Hai orderan atau open PO-nya itu berapa PCS? itu bagus banget, saya jadi diingatkan ini Ma. Jadi gini, eh, teman-teman ya kalau mau tahu tentang perjalanan saya gini, saya ini ya wis berumur, ibarat kata sudah sangat berumur, terus ketemu dengan apa namanya sistem yang begitu besarnya, saya pengetahuannya kurang, itu masalah sistemnya. Ini belum masuk yang Bu Yanti tanyakan tadi ya. Jadi gini, eh,
sampai bisa masuk itu saya awalnya dapat order PO total itu nominalnya ya, kalau picisnya saya lupa, waktu itu nominalnya sekitar 120 juta. Itu untuk 400 Indomaret yang ada di Jawa Timur. Wow. Nah, saya itu biasanya hanya Au. jualan satu bulannya itu kira-kira 300 sampai 500 pieces. Terus dapat yang sekian, itu saya keringat dingin luar biasa. Saya nggak tahu saya ini bahagia atau saya ini mendapat azab, saya tuh nggak tahu. Mules. Yang jelas Tsunami perutnya order. buaya mules. Tsunami order Iya. ya, Bu. Saya itu jujur, waktu melihat itu kan lewat email ya, PO-nya sekian. Saya terus langsung WA ke MD-nya. Saya bilang, Mbak, kami ini UKM, belum bisa mensuplai untuk 440 Indomaret yang ada di Jawa Timur. Saya bilang gitu. Itu sudah 2 minggu saya biarkan karena saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Gitu. Akhirnya terus saya beranikan untuk komunikasi ya, biar sama-sama jalan. Terus saya maunya di 100 Indomaret. Gitu. Kira-kira kalau 100 itu berarti per bulan masih 20 juta. Kepermodalan saya mungkin masih bisa lah saya atasi. Terus akhirnya si Indomaretnya tidak bisa. Mereka sistemnya itu sudah paten. Kalau keseluruhan berarti kita tidak bisa memilih toko, tidak bisa gitu. Jadi akhirnya pihak Indomaret memberikan solusi bahwa minimalnya kita harus memasukkan 50 toko. Jadi kita tidak bisa minta 100 toko, enggak bisa. Jadi mau yang semuanya atau milih yang 50, seperti itu. Akhirnya sampai dengan 2 tahun lebih ini saya masih ngisi 50 toko. Untuk nambah 400, yaitu pertimbangan saya masih belum kuat secara modal gitu. Terus akhirnya saya strategi yang lain, bagaimana produk saya yang lain bisa juga masuk di Indomaret. Saya sisipi pelan-pelan gitu. Ini masih dipertimbangkan yang di Indomaret. Seperti itu. Itu proses awal ya, proses awal yang saya pecahkan. Terus yang kedua itu proses negosiasi tentang sistemnya. Karena dari awal saya diminta konsinyasi. Saya tidak mau konsinyasi. Saya awal itu mintanya beli putus tempo 7 hari. Saya itu begitu pedenya. Begitu pedenya. Terus dibilang sama Mbak Indomaret gini, Bu, Unilever aja PO-nya itu Indomaret aja Unilever itu kita beli putus itu tempo Bu 10 hari, ada yang 7 hari. Ibu ini kok minta tes di depan. Tapi saya pede, tapi saya memang harus katakan itu karena permodalan UKM itu terbatas. Kalau dibuat konsinyasi berapa yang harus kita siapkan, itu saya tidak mau keteteran di situ. Ya dari proses negosiasi itu akhirnya saya disetujui untuk beli putus, sistem beli putus, returnya itu retur karena rusak, bukan retur expired. Terus tidak tukar guling karena di situ juga disiapkan untuk tukar guling. Saya tidak mau. Memang di awal itu harus cermat banget gitu. Maksudnya Dan tukar guling itu gimana, Bu? tukar guling itu gini, kan saya beli putus tapi retur. Nah, returnya itu tukar guling. Lah ditukar diganti barang kapan baru. pencairannya. Kan gitu. Nah, akhirnya saya bilang tukar retur bisa tapi bukan expired. Kerusakan yang dari saya gitu. Akhirnya dealnya saya beli putus tempo 30 hari. Tapi realnya 25 hari sudah dibayar. Ya alhamdulillah. PO pertama itu totalnya saya 8 juta. Akhirnya memang tidak stabil. Sebenarnya saya harus tegas menyampaikan total PO mereka itu per tahun bukan per bulan. Gitu. Jadi memang seharusnya saya tanyakan, cuman saya belum menanyakan karena ya ini saya buat pengalaman dulu karena dari Indomaret ini akhirnya saya punya pengalaman untuk negosiasi komunikasi dengan
retail yang lebih besar lagi seperti Superindo gitu. Iya. Kalau kalau yang Superindo ini malah lebih luar biasa lagi menguras menguras segalanya, saya sampai kena mental itu ya di situ loh mah, ya Allah luar biasa memang Tapi UKM itu tapi kalau itu luar biasa Bu Hai, mentalnya betul-betul bisa terjaga gitu loh. Meskipun ada mengutarakan segitu tapi dilakoni ya Mbak Bu Hai. iya, karena gini, setelah saya masuk Indomaret itu gini, memang harga kan saya memang menjaga harga tidak terlalu hancur. Artinya mulai dari awal saya menciptakan produk itu memang HPP saya naikkan 3 kali lipat untuk persiapan tingkat-tingkat harga selanjutnya. Jadi di Indomaret ini saya masih ada selisih laba itu sekitar 48%, seperti itu. Kalau saya Mantap. eceran memang lebih banyak, cuman branding saya kurang kuat. Kalau sudah masuk Indomaret, saya itu kalau ketemu dengan calon buyer itu lebih pede. Mereka suka kalau kita kasih portofolio tentang usaha kita, itu suka gitu. Luar biasa. Ini berarti Bu Hai itu juga jago di komunikasi teman-teman. Jadi bagaimana dia rodok makso sebuah retail modern yang gede di Indonesia itu manut sama Bu Hai. Gara-gara cara meyakinkannya kepada apa namanya petugas yang ada di Indomaret itu betul-betul bisa kita contoh. Teman-teman, saya buka pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan untuk Bu Hai. Silakan. Iya. Langsung aja open mic. Keren. Jadi luar Silakan biasa. teman-teman kalau mau ada yang dipertanyakan Ya, atau tadi memang udah apa tadi pesertanya ada yang minuman atau kopi tuh, Ma. iya, betul. Kira-kira di pasar retail modern itu juga ada seperti itu, Bu Hai? Menerima seperti itu juga ada Kalau mungkin. minuman siap ready, siap minum itu ya tidak mengecilkan ya, memang susah. Memang Hmm, susah. Standarnya itu memang harus ada BPOM-nya, itu sudah pasti. Tapi kalau kopi sasetan, kalau saya lihat kemarin itu memang mungkin saya nggak tahu ya produknya kopi temen ini packagingnya seperti apa. Kalau saya lihat kan memang kita itu harus tanya ya, harus banyak bertanya. Di sini itu yang laku bagaimana kan gitu. Kalau saya lihat itu memang semakin kecil kemasan kopi, semakin diterima, Mas. Untuk retail modernnya loh ya. Yang yes. sekali minum itu loh. Itu masih ada pasarnya kalau di retail. Kalau yang kiloan gitu sasetan susah. Jadi kayak kayak apa ya, teh itu ditaruh dalam apa kardus packaging, ditaruh beberapa saset, mungkin isi 5 atau isi 3 gitu jalan Itu lebih gitu. mudah untuk diterima gitu ya. Nah, gitu. Strateginya di awal memang gitu. Jadi Sekolah itu kita Piros Dino. itu Terus gini Bu teman-teman. Hai, bagaimana manajemennya perusahaan Hatta Raya ini dalam mengatur sebuah apa ya? Kalau orang bilang kalau sudah masuk ke retail modern itu harus siap modal, produk stok sama yang ada di toko. Itu bagaimana cara Bu Hai mengatur flow-nya itu supaya Ah, PO itu tidak terlambat, kemudian apa namanya tagihan itu juga lancar gitu kan. Itu gimana kiatnya Bu Hai? saya sebelum menjawab itu saya bercerita dulu. Saya itu benar-benar diare, itu lebih kurang 20 hari saya diare karena saya tidak tahu cara menginput tagihan, resi dan sebagainya di dalam dashboard webnya itu. Aduh, saya tidak tahu bagaimana cara memasukkannya. Saya itu sampai 20 hari itu. Mules nggak selesai-selesai gitu. Memang memang karena baru masuk, baru naik kelas ya, dan Ya. itu pengalaman baru bagi saya. Seperti itu. Jadi gini, di semua retail modern, awal perjanjian itu ada dua belah pihak, perjanjian kita dan perjanjian retail modernnya.
kita punya kewajiban dan tidak boleh dilanggar 3 kali PO yang tidak dipenuhi kita akan dicoret. Itu 3 kali memutuskan, PO. ya, misalkan saya PO-nya di PO 100 pack, 100 pieces tanggal ini. Ternyata saya kirim hanya 80, gitu ya. Nah, itu sudah agak merah muda, bukan merah, agak merah muda, gitu. Terus misalkan saya di PO lagi nih untuk 2 minggu yang akan datang. Ternyata saya nggak kirim sama sekali, itu merah, gitu. Nah, terus kalau sudah 3 kali, kita pasti akan dapat teguran. Seperti itu. Tegurannya itu biasanya lewat email atau enggak, kita itu diturunkan. Kayaknya nge-freeze lagi. Gak apa-apa, kita tunggu ya. Ini lagi seru-serunya. Jadi luar biasa. Jadi memang tidak mudah untuk masuk ke retail modern. Tapi Di Indomaret oke, gimana? baik terusin. Itu tadi agak nge-freeze. Heeh, monggo. Oh ya, Jadi jadi 3 PO tidak dipenuhi itu pasti akan dicoret. Ya, terus pasti akan diperingatkan. diperingatkan. Kita baik-baik, kita baik-baiknya gimana kepada MD-nya. Kalau kita komunikasinya baik, kita kasih alasan, ya masih jalan. Karena saya sudah beberapa kali seperti itu. Masih amburadul dulunya itu. Kalau sekarang malah saya yang rutin. Kapan lagi nih Mbak PO turun? Belum Bu, kapan lagi gitu. Kalau dulu kan masih kaget ya, semuanya masih kaget. Jadi saya beberapa kali tidak memenuhi PO karena PO-nya Indomaret itu kan biasanya datangnya malam. Begitu saya sudah kirim, beberapa jam itu ada PO lagi. Lah saya masih belum taat, belum taat untuk kayak gitu. Jadi saya sepelekan. Terus akhirnya ya dapat punishment seperti itu. Pernah ya, pernah. Pernah beberapa kali. Saya masih belum tahu kalau PO-nya itu lewat email, lewat dashboardnya. Jadi kita harus rutin ngecek. Lah saya lupa itu ada hangus 9 PO. 9 PO itu berurutan. Jadi begitu awal PO turun, saya nggak tahu kalau harus lihat sendiri. Saya pikir kayak kita naruh di toko-toko, kita di WA, Hatta Raya Food mohon dikirim. Saya pikir seperti itu. Ternyata kita harus mandiri, kita harus ngecek-ngecek sendiri. Itu ternyata ada 9 PO yang hangus. Totalnya ya lumayan, sekitar hampir 30 juta itu hangus. Tapi ya itu pengalaman saya 9 PO itu hangus. Saya sampaikan bahwa saya memang belum ada keilmuan tentang itu dan MD-nya juga tidak menginformasikan, jadi saya nggak tahu itu awal itu. Jadi sekarang sudah rutin, sudah menjadi rutinitas gitu. Jadi betul-betul ini ada yang harus tanya Mbak Siti. Ibu apakah harus berbadan hukum dulu seperti PT? Pertanyaan dari Mbak Kalau Siti. kalau saya dulu enggak. Kalau saya dulu enggak. Jadi belum Enggak berbadan ada hukum hukum. PT itu sudah boleh masuk ya? Sudah boleh masuk. Yang Oke. dilihat itu hanya PIRT Nutrition Fact, itu yang penting. Kalau hal-hal Legalitas kan baru kemasan. Legalitas. informasi dari kemasan harus jelas gitu. Dan kalau ada revisi, pasti mereka minta revisi. Dan kalau kita bisa mempertahankan, kita nggak usah revisi. Tergantung kita negosiasinya. Di dalam situ memang kita harus pinter negosiasi kok. Kalau enggak, ya ibarat kata kita di seperti yang mereka maukan. Kalau bahasanya itu disetir lah. Sedangkan kita kan gimana biar nggak terlalu banyak revisi yang menghabiskan uang kan gitu. Jadi kita kuatkan aja di komunikasi kita biar deal, sama-sama deal tapi nggak terlalu mengeluarkan banyak perubahan gitu. Saya nggak ada yang direvisi, alhamdulillah. Oke. Gitu. Terus gini Bu Hai, sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain. Monggo teman-teman, mumpung ini Bu Hai ada di sini, jadi silakan ingin tahu Bu, saya ketinggalan masuk, Ibu produknya apa Bu dan bisa ukuran berapa gram? Oh ya, gramnya yang berapa Bu Hai? Ininya. Terima kasih Ya. pertanyaan yang sangat bagus. Itu tadi sudah saya bahas di awal. Di retail modern jangan memakai, kalau kita ngomong tentang yang gratisan loh ya, enggak yang listing fee loh ya.
kalau yang minta gratisan nggak bayar toko, itu memang kita jangan sampai memakai kemasan yang besar. Itu jelas ditolak, karena kan kita gratis. Gitu. Kalau perusahaan besar, mereka memang membayar, itu 2 juta per bulan. Jadi kemasan besar pun tidak masalah. Kalau kita gratisan, kemasan standarnya itu standarnya nggak ada ya. Tapi kalau rata-rata kira-kira kemasannya itu untuk 100 gram kalau dunia keripik dan snack 100 gram ke bawah. Nah, Itu ini pasti produknya standarnya Bu Hai segini. kelihatan di layar nih ya. Yang masuk ke Indomaret ini ya Bu Hai. Ya, Ya. Itu kemasannya berapa gram punya Bu Hai? ini 100 gram. 100 gram. Oke. Ya. Nah, strategi dari teman-teman saya yang lain ini saya juga pelajari ya. Dia dikecilkan lagi menjadi 60 gram dengan harga Wow. yang lebih murah. Gitu. Dan laris. Oke. Nah, Ya. ada pertanyaan lagi tuh kayaknya Ya, Mas itu Bu dari Pak. Marcelia mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Harganya Ya, di bawah 10.000 ya, Bu? Gitu ya? G. Betul ya? Iya, iya, Di bawah 10.000. gitu. Jadi kalau Ya. teman-teman ya, kalau sudah terjadi, saran saya kalau sudah terjadi harga harga yang tinggi di 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 luar, strateginya kalau mau masuk ke retail modern kecilkan, biar harga yang di luar tidak hancur, gitu. Kalau kita menyamakan dengan harga end user di luar, Indomaretnya kan nanti dapatnya berapa? Anggap aja Indomaret itu sebagai reseller kita, gitu. Biar Iya. harganya nggak hancur, nggak Indomaretnya juga nggak keberatan karena sudah pasti retail modern itu pasti dia menginginkan profit minimal 35%, Wow. gitu. Itu sudah pasti. Iya. Terus itu white label, Bu Hai. Itu apa juga menguntungkan bagi Hatta Raya? White label. Tipis atau lumayan? Ini belum ya. Saya waktu di Superindo itu, ini kan masih proses, Ya. tapi tanda tangan MOU sudah ada, masih proses desain. Karena kan mereka pakai desainnya mereka. Jadi di Superindo itu saya ada tiga perjanjian. Pertama, perjanjian beli putus produknya. Nah, beli putus produknya. Dua, beli putus kemasannya. Jadi diperinci banget. Terus ketiga, beli desain. Gitu. Perjanjiannya ada 3. Jadi harganya memang lebih murah dari apa namanya, lebih murah dari yang Indomaret saya kasihnya. Cerita yang dari mana ya ini ya, karena banyak pengalaman di situ luar biasa. Tapi saya harus kuat gitu. Jadi di Superindo ini lebih ketat karena mereka tidak seperti Indomaret yang mengasih kesempatan kepada UKM hanya milih 50 outlet. Tidak bisa, harus seluruh Jawa Sumatera loh saya. Itu kontraknya saya 40.000 pack. 40.000 pack. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Hai. Kalau Oke. kita join di Indomaret, seperti kata Bu Hai tadi, nggak fix order ya, Bu. Waktu-waktu bisa berubah. Iya, betul ya? Betul, iya. Nah itu sebenarnya kalau saya tanya kepada teman-teman yang lain ya, sebenarnya itu harus dipertanyakan. Gitu, harus dipertanyakan karena perjanjian awal di retail modern itu sudah pasti untuk per tahun. Jadi per tahun itu misalkan ya di Indomaret saya di PO 1 tahunnya 200 pieces. Berarti per bulannya saya harus sekian. Di akhir tahun saya harus ngecek itu per bulannya berapa, yang belum diorder berapa. Itu sebenarnya Oh, harus wajib kita tanyakan. jadi per tahun ya, Bu Hai? Per tahun Per itu. tahun, tidak bisa per bulan ya, Dan kita per sendiri tahun. yang harus mengontrol ya. Iya, iya. Iya. Terus Saya mengingatkan gini, mereka. harus mengingatkan. Saya gini, kenapa kok nggak saya ingatkan? Ya ini sebenarnya bisik-bisik aja, ini sebenarnya strategi saya. Saya memang bilang sama MD-nya itu gini, usahakan produk saya ini kalau sudah habis 25% di gudang baru saya PO, Mbak.
gitu. Karena saya menghindari retur tadi gitu. Karena dulu saya itu pernah diretur sekitar 54 pieces diretur. Akhirnya saya lihat ini returnya memang kita itu memang harus waspada ya, karena mereka besar, kita ini masih belajar. Jadi jangan sampai kita ini nggak tahu perjanjian terus akhirnya kita ibarat kata dirugikan, jangan mau. Saya hampir. Jadi saya lihat ini lebih expirednya 54 itu di tahun 1,5 tahun saya kerjasama. Total semua ada pengembalian 54 returan. Saya tanya, ini retur tentang apa? Saya bilang gitu. Returnya bagian gudang bilang, returnya tentang kemasan cacat. Saya bilang, kalau kemasan cacat, saya lihat ini cacatnya bukan dari saya, tapi cacatnya dari gudang yang tidak bisa menjaga produk saya. Kalau cacat kemasan itu kebuka atau sobek bawahnya. Ini enggak, saya bilang gitu. Terus Jadi saya ada bergaining dari Bu Hai. Jadi nggak boleh langsung percaya gitu ya Bu Hai. Meskipun itu perusahaan gede ya. Jadi ada bergaining. Nilai tawarnya itu Bu Hai pakai gitu ya. Oke. Itu. Ya, Terus ya. saya lihat lagi ini ada expired lebih dari 10 hari, saya bilang gitu. Ini berarti saya lihat bukan karena rusak. Seharusnya sampean komplainnya tentang expired, sedangkan saya perjanjiannya retur bukan expired tapi rusak kemasan, saya bilang gitu. Terus mas gudangnya itu, gimana ini Bu, saya sudah kadung gini. Terus ya itu orang Jawa ya, kita ini kalau lihat anak muda terus melas kayak gitu kok saya kasihan. Terus akhirnya saya bilang gini, ya wes kita 50-50, saya bilang gitu. Oh, Saya gitu. tanda tangani 25 pack sampean 30. Saya bilang gitu. Seharusnya kalau saya pedes ya saya nggak masuk situ. Cuman saya lihat kok kayak umurnya Melas. adik saya ya. Iya. Nggak Jadi menolong. Bu Hai itu rujukannya adalah pada perjanjian ya Bu Hai. Jadi tidak boleh lewat dari perjanjian itu. Jadi di awal itu betul-betul perjanjiannya harus betul-betul yang istilahnya menguntungkan kita gitu kan ya, menguntungkan UKM gitu kan. Terus ini ada pertanyaan Bu Hai. Dari proses masuk pertama kali menawarkan sampai deal diterima di Indomaret, berapa lama Bu Hai? Kalau di Indomaret itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. Oke. 3 bulan. Ya, 3 bulan deal. Cuman turun PO-nya ya sekitar 5-6 bulan lah. Oh, baru turun PO-nya. Ya. Ya. Itu Terus berkali-kali. kalau yang Superindo Superindo ini malah luar biasa. Sebenarnya belum kelas saya sebenarnya, tapi saya paksa. Sebenarnya belum kelasnya. Dari permodalan saya belum kelasnya, dari tentang apa manajemen untuk produksi dan semuanya saya sebenarnya belum kelasnya. Cuman saya pikiran dalam hati gini, ya memang babat alas harus seperti ini gitu. Nggak ada waktunya kita naik kelas itu kapan, nggak ada. Saya paksakan, ibarat kata gini, kalau PO-nya Superindo kan saya lihat totalnya itu hampir 400 juta 1 tahun. Berarti kalau saya bagi dalam 12 bulan, itu saya permodalan sekian-sekian. Nah, Superindo itu diputus, tapi turunnya 40 hari pencairannya, lebih lama, 40 lebih hari. lama. Ya. Lebih lama, cuman PO-nya mereka itu banyak. Lebih banyak. Tadi nyambung dengan pertanyaannya Bu Yanti ya, gimana? Ya memang marginnya sangat tipis. Saya kemarin itu saya plot benar-benar per bulan ya. Dari Indomaret yang saya masih dapat laba 4% ke atas, saya di Superindo ini dan saya press ya, itu di angka 24% labanya. Labanya di angka 24%. Ya. Izin Kemarin bertanya, saya Bu. hitung 20 laba bersih. Iya. Ini ada yang bertanya Bu, kalau pihak Indomaret minta profit 35%, kalau boleh tahu Bu, ambil profit di berapa persen? Tadi udah dapat pertanyaannya ya 24% ya Bu. Mengingat kalau misalnya ada produk yang rusak, kemasan dan lain-lain, sudah terjawab deh. Itu tadi sama Bu ya. Oke. Sudah terjawab ya Mbak yang bertanya. Iya.
luar biasa. Keuntungannya banyak. Apa namanya, value yang saya dapat kalau kerjasama dengan retail modern itu mungkin labanya nggak terlalu besar ya, tapi efek yang lain itu luar biasa ya. Branding ya, Bu. Saya merasakan Branding. seperti itu, Ya, iya. branding. Branding kan, Branding. branding untuk apa ya, kekuatan dari UMKM untuk bisa naik kelas, salah satunya apa, secara kasat mata itu ternyata bisa masuk ke retail modern, itu sebuah prestis yang luar biasa bagi pelaku UMKM. Saya sering ini lihat produknya Bu Hai di Indomaret, karena saya sering beli sesekali ya ke Indomaret dan sudah ada. Rasanya ikut bangga gitu Bu Hai ya, jejer-jejer dengan produknya yang lain gitu kan ya. Rasanya kudu nangis gitu Bu Hai, berbes mili gitu. Mau nanya, Bu. Iya, boleh, Ye. monggo. Ayo, silakan. Ya, Langsung open mic. selamat sore, Bu Hai. Sore. Ya, Produknya udah bisa masuk ke retail modern. Bangga juga kita sesama UMKM. Dari mana, Kak? Ya. Dari Artining ya? Artining. Iya, Saya Artining, Bu. Produk saya itu minyak atsiri murni ya, sejenis essential oil gitu, Bu. Yang ingin saya tanyakan, awal pertama Ibu bisa masuk ke retail modern itu karena perantara dari BRI ya, Bu? Nah, kalau seperti kita ini yang memang tidak punya apa ya, sokongan, tidak punya channel, terus kita datang kemana? Misalnya kita merasa produk kita bisa nih, terus kita ingin masuk ke retail modern, misalnya Indomaret gitu ya. Kemana jalurnya kita harus datang ke mbaknya, terus nanya, aku pengen nih masuk ke sini, terus nanti mereka yang nunjukin atau seperti apa prosesnya, Bu? Yang pertama itu Bu. Yang kedua masalah harga. Harga tadi hitungan-hitungan mungkin saya nggak terlalu paham ya, tapi ambil gampangnya aja, misalnya saya punya HPP per botol yang 10 mili itu saya jual 15.000. Nah, nanti kalau saya masukin ke situ, mereka terima dengan harga HPP kita atau ada pemotongan harga atau seperti apa? Mungkin seperti itu aja, Bu, pertanyaan dari kami yang yang masih awam masalah seluk-beluk retail modern, Bu. Terima kasih, Makasih, Bu Mbak Hai. Artining. Ya, silakan langsung, Bu Hai. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Jadi Kemana? gini, Kemana? Harus datang. Kemananya itu gini, setiap daerah berbeda. Kalau di Malang itu Indogrosir. Kan Indomaret itu utamanya kan Indogrosir. Lah di Indogrosir itu pasti ada kantornya. Lah di kantor itu Ibu nanti bawa produk, minta ketemu sama MD. Nah, MD-nya nanti kalau sudah ketemu memang susah. Singkatannya MD itu apa, Bu Hai? MD itu apa singkatannya? Apa ya namanya? Pokoknya MD lah. Market development gitu, Pak ya. Merchandiser ya, Marketing. Merchandiser apa, Mbak? Marketing apa? Merchandiser. Ya, enggak tahu saya MD, pokoknya MD ngono loh. Gak harus singkatannya tapi iso mlebu ya iki. Ya gitu. Jadi masuk ke sana ke mana namanya, karena Indomaret. Kalau kita langsung ke Indomaret itu berbeda divisi. Indomaret itu ibarat kata tokonya orang. Gitu. Ya. Iya, itu tokonya orang gitu. Jadi enggak bisa langsung ke sana. Jadi karena franchise ya. Iya. Iya. Mereka tidak bisa memasukkan produk yang bukan di bawah namanya Indomaret, tidak bisa. Gitu. Jadi yang di pusatnya, kalau Ibu di daerah Ibu Indogrosirnya di mana ya, di situ. Gudangnya Indomaret. Jadi gudangnya Indomaret itu menerima yang tentang gerobak-gerobak di depan itu, gerobak Indomaret itu ada, divisinya ada, tentang snack ada, tentang misalkan produk yang minuman itu ada sendiri. Jadi Ibu membawa ke sana, ketemu sama pihaknya Indogrosir, itu pasti sudah diarahkan. Memang ya susah ya. Cuman kemarin itu waktu di Alfamart, kalau di Indomaret ini kan saya ibarat kata dikasih jalan sama Allah ya. Kalau di Alfamart itu saya visit langsung ke pusatnya Alfamart itu ada gudangnya. Saya mau ketemu sama MD, saya bilang, siapa? Karena di sini banyak. Pak Satpam bilang gitu. Pasti kita memang dihadang oleh Satpam dua tahap
gitu. Terus saya gini sama Pak Satpam, saya lihat buku tamunya dulu, saya bilang gitu. Terus di sana di buku tamu itu ada tamu yang datang ketemu sama Mbak ini MD gitu ceritanya. Saya nyelip, saya kan pewinter disuruh nyari-nyari link-link gitu, pewinter. Iya. Terus saya akhirnya nemu namanya Mbak Dinda, nomor teleponnya sekian di buku tamu itu, saya pulang lagi, saya telepon. Akhirnya terus ketemu di Satpam itu sudah membawa WA dari Mbak Mbak MD. Dinda. Iya, iya, Ceritanya iya. gitu. Itu pengalaman visit. Ternyata di Alfamart ada sesuatu yang saya kurang cocok, jadi belum saya teruskan. Kalau di Indomaret ini kan ibarat kata saya yang ditelepon pihak Indomaret karena ada referensi gitu ceritanya. Iya. Kalau Kalau yang Superindo? Superindo, Mm-mm. kalau Superindo saya itu dibawa oleh Islamic Center di Jakarta. Jadi waktu itu saya kurasi langsung dengan pusatnya Jakarta. Nah, dari situ memang terlalu besar buat saya karena kan langsung pusat gitu. Iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Terus Wah, yang kedua pertanyaannya harga ya. ya, Lah, betul. harga itu gini. Harga itu gini. Saya tidak bisa menyampaikan berapa persen keuntungannya, saya tidak bisa karena itu keputusan ya, keputusan dari usaha kita masing-masing. Kalau saya lihatnya gini, waktu dulu sebelum masuk ke Indomaret saya lihatnya gini. Misalkan minyak kayu putih, taruhlah caplang atau cap gajah, misalkan harganya 10.000. Ibu kalau di atas itu paling enggak harus menang packaging. Tapi kalau di bawah itu kemungkinan diterimanya besar. Seperti itu. Jadi sebelum Gitu. masuk itu harus jalan-jalan dulu ke Indomaret, survei Iya. harga. Oh Iya. gitu. Iya, iya, Harus survei. iya. Harus survei itu. Gitu ya Mbak Kalau Atining, jawabannya udah kejawab. Siap, terjawab Bu. Terima kasih Ya, banget loh, ini ilmu banget ini. iya, iya, iya. Terima kasih ya Bu. Bu Hai. sama-sama, Jadi ini memang Bu langsung dari Ati. pelakunya. Wah, ini kalau diteruskan sampai subuh kok ngomong tok bae. Oke. Terima kasih Bu Siti. Luar biasa. Jadi sekarang pertanyaan terakhir ya, Boy. Istilahnya apa sih pesan buat teman-teman pelaku UKM yang mau masuk pasar Indomaret, pasar retail modern, apa yang harus dipersiapkan, kemudian apa namanya ya, kiat-kiatnya itu apa yang harus dipersiapkan oleh mereka? Terima kasih. Mungkin closing dari saya itu persiapan yang harus disiapkan itu sebelum kita berperang memang kita sudah harus punya strategi dan kita harus punya amunisi. Amunisinya apa? Pertama, izin usaha itu sudah pasti ya, sudah pasti itu. Yang kedua, harus siap tentang harga. Karena di sana itu ada negosiasi berkali-kali tentang harga. Dan ibu harus kuat. Artinya ibu harus kuat itu Ngeyel. bukan egois, tapi kuat itu karena kita sudah punya hitung-hitungan yang paten. Jadi kalau kita dinego selama itu masih kan kita punya buku saku nih, buku saku kepintaran kita. Kalau kita dinego dibelok-belokkan, kita masih merasa bisa teratasi, kita langsung bisa jawab. Gitu. Jangan di sana kita baru menawarkan, jangan. Kita nanti masuk ke mereka, ke bawah arus mereka. Jadi harus disiapkan harga itu penting. Terus yang ketiga tentang packaging. Kalau kita masuknya dari UKM kan tidak bayar listing fee. Memang packagingnya harus disiapkan tidak terlalu besar. Kalau besar pasti ditolak. Mereka akan menghabiskan space-nya mereka. Itu pasti ditolak. Belum dilihat harganya, rasanya sudah pasti ditolak karena menghabiskan mereka gitu. Terus yang keempat, kalau sudah diterima jangan langsung, kita kan sangat senang ya, bahagia. Terus tanda tangan, jangan. Dilihat dulu perjanjiannya. Karena dari pembelian putus aja itu masih ada pasal berikutnya. Jangan terjebak gitu. Mantap. Ya. Kalau saya ya memang nggak mau konsinyasi, itu pertama memang permodalan, jangan sampai konsinyasi
Iya. Jangan sampai mau. Kalau Jadi misalkan boleh mau menawar konsinyasi, tidak konsinyasi gitu boleh ya Bu ya? lawang saya bukan meminta, malah saya minta dibayar cash di depan. Terus Mbak MD-nya guyu ngakak itu karena Unilever aja konsinyasi PO itu 7 hari ya. Lah ini Hatara yang minta cash di depan ini. Ini Gitu. banyak yang tambah Ada ya teman-teman ini tertarik Bu ini sampai 21 orang ya untuk pesertanya ini. Jadi teman-teman ada lagi Bu cukup itu sampai ya cukup perjanjian itu harga dasarnya. ya Terus perjanjian, jangan lupa, jangan euforia terus datangan, jangan. kesenangan Jangan. gitu ya. Ya harus Ya, diperhatikan lagi secara kebanyakan detail. UKM itu saking senengnya ya kayak gitu. Iki kan ada UKM yang agak ke daerah itu juga masuk Indomaret. Itu sistemnya konsinyasi murni loh. Mereka tidak paham. Wow, Iya, kasihan ya Bu ada itu. Iya. Jadi harus Itu. harus Saya ngotot untuk beli putus gitu ya. Yakinkan. harus punya ilmu, harus punya pengetahuan tentang apa sih pembayaran tempo, apa sih konsinyasi murni, apa sih konsinyasi tukar guling, itu macam-macam gitu. Wah, Harus menarik punya Bu ilmu. tapi ini udah mulai maghrib dan waktu kita Iya, habis. iya. Saya akan nanti tetap apa ya ini tadi ada yang nanya ini nomor HP-nya Bu Hai. Nanti izin ya kasih ke Iya. teman-teman untuk bisa saling interaksi lah antar UKM menambah ilmu. Jadi saya dengan Bu Hai ini teman-teman kalau boleh saya ceritakan bahwa kami itu ada di satu koperasi kreatif. Saya juga membantu untuk pemasaran Bu Hai tapi bukan yang di Indomaret. Ada beberapa toko-toko oleh-oleh ya Bu Hai, yang kita juga bantu dan masuk dan lancar. Produknya Hatta Raya itu selalu sold out, order Iya. lagi gitu kan ya, tidak pernah retur, selalu sold out. Dan saya sudah tahu ritmenya kalau sold out itu kalau mau liburan gitu kan, masukkan itu mesti habisnya lebih cepat gitu kan daripada yang hari-hari biasa. Nah itu saya dengan Bu Hai itu ada dalam satu naungan di koperasi kreatif. Saya kebetulan ketuanya, Bu Hai anggota kami. Jadi betul-betul ini luar biasa. Terima kasih sharingnya Bu Hai ya, sangat bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa berbagi ilmu-ilmunya ya Bu Hai untuk teman-teman. Karena teman-teman ini nanti insya Allah ada undangan acara di Malang Bu Hai. Jadi mudah-mudahan Bu Boleh, Hai juga monggo. bisa kita hadirkan. Saya akan minta izin ke kementerian untuk menghadirkan Bu Hai untuk berbicara langsung dengan teman-teman secara konsultasi atau apa gitu ya. Mudah-mudahan disetujui ya. Wow, Iya. keren. Oke, teman-teman, untuk kelas hari ini mungkin cukup ya. Kalau misalnya ada banyak permintaan untuk menghadirkan Bu Hai kembali, nanti akan saya konsultasikan dengan teman-teman pendamping untuk di grup berapa dan bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan bisa bertemu langsung dengan Bu Hai untuk owner dari Hatta Raya Food. Sukses selalu ya Bu Hai, selalu menginspirasi teman-teman. Mbak Farah, saya kembalikan ke Mbak Farah lagi untuk closing. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kehadiran Bu Hai di sesi pendampingan online hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Yanti dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di sesi aktivitas pendampingan online hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Farah.